Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma wa shalli ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para pengurus masjid, dan para jemaah sekalian yang tidak mungkin bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para jemaah sekalian. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keleluasaan untuk bermuajah atau bertatap muka dalam rangka melaksanakan salat fardu, yakni salat isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sunnahnya, yaitu salat tarawih dan witir bersama. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita pun juga ikut tercatat dalam sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tema yang telah diberikan, yakni memperbaiki hubungan dengan sesama. Kalimat memperbaiki ini sekiranya mungkin ada dua konteks. Yang pertama, memperbaiki dalam konteks yang memang semula dan sudah hancur atau berantakan, kemudian diperbaiki. Atau dalam konteks yang lain, yakni memang dari awal tidak rusak, tetapi memperbaiki dalam arti menjadikannya lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Maka dalam bahasa Arab kita ada banyak sekali bahasa Arab yang sepadan atau yang mungkin mirip dengan kalimat tersebut. Di antaranya mungkin seperti kalimat sholuha, atau kita biasa mengenal dengan kalimat amal soleh, atau nanti kita mendengar juga dengan kalimat ihsan mungkin. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang mungkin berdekatan artinya dengan memperbaiki. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Islam mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan terhadap sesama? Jawabannya jelas, tertuang dalam diantaranya dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini menjelaskan secara bisa dikatakan cukup jelas sekali bahwa Islam mengatur begitu detail tentang bagaimana cara kita berhubungan baik terhadap sesama. Bahkan Quran menjelaskan wabil walidaini ihsana wa bidil qurba. Wabil walidaini ihsana ini bisa diartikan sebagai kedua orang tua, yang notabene-nya adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Maka ini juga didahulukan dalam hal berbuat baik kita kepadanya. Yang kemudian dilanjutkan oleh kalimat wabidil qurba, bukan hanya kepada kedua orang tua saja, tetapi pun pada kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita pun juga kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apakah sampai di situ cukup? Ternyata tidak. Wal yatama wal masakin, ini adalah simbol di mana orang-orang yatim dan orang-orang miskin adalah kondisi di mana lemah karena adanya sesuatu yang kurang. Yatim kurang karenanya adanya sosok figur ayah ataupun orang tua lah. Sedangkan miskin mungkin adalah kekurangan dalam hal daya ekonominya. Kemudian berjari fil qurba wal jaril junubi. Islam juga memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan atau berbuat baik itu kepada tetangga. Wal jari fil qurba, tetangga yang dekat, atau katakanlah dalam konteks sekarang tetangga yang satu RT dengan kita. Wal jaril junubi, tetangga yang mungkin agak jauh, mungkin satu RW dengan kita atau satu kelurahan dan sebagainya. Wasahibi bil jambi, dan juga
terhadap teman-teman yang mungkin juga seperjuangan dengan kita, yang mungkin mudahnya kita kesusahan dan dia mengikuti kita dalam arti berjuang sampai sukses seperti sekarang. Itu pun kita juga diberikan arahan untuk berbuat baik padanya. Kemudian wabnis sabil, orang-orang yang cenderung misalnya dalam perjalanan kehabisan bekal, itu pun kita diserukan untuk berbuat baik padanya. Wa man malakat aymanukum, bahkan para budak, atau kalau dalam konteks saat ini, budak itu adalah seseorang yang bisa dikatakan seharusnya kita tidak menghormatinya. Tetapi Islam mengajarkan kita justru berbuat baik padanya. Inilah nilai-nilai Islam, dan Islam tidak suka dengan yang namanya kesombongan dan terlalu berbangga diri. Namun, jika kita lihat dari beragam ayat Al-Quran yang ada, kata amilus shalihat itu hampir kita temukan sebelumnya ada kata aman, iman. Pertanyaannya adalah apakah penting iman dan amal soleh ini digabungkan? Kenyataannya adalah ini adalah sesuatu yang kombinasi yang luar biasa. Karena kita bisa melihat dari sekiranya ada 3 tipe manusia dalam merespon tindakan dari orang lain. Yang pertama dari yang paling terendah. Tindakan yang paling terendah adalah ketika ia melakukan kejahatan atau keburukan bahkan kepada seseorang yang melakukan baik kepada dirinya. Ini adalah derajat yang paling hina, karena dia setidak-tidaknya tidak bisa berbalas budi. Kalau orang lain berbuat pada dia kebaikan, dia malah balas dengan keburukan. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran, in tamsaskum hasanatun tasukkum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jangankan untuk berbuat baik, melihat orang lain saja dapat sebuah kenikmatan, dia merasa kecewa dan bersedih hati. Dan sebaliknya, ketika orang lain mendapatkan musibah, dia justru senang, gembira akan musibah yang menimpa pada saudaranya. Sungguh ini adalah salah satu respon dari seseorang yang derajatnya paling hina. Yang kedua adalah orang yang memang dia baik, tetapi hanya baik kepada orang yang baik saja pada dirinya. Tetapi dia akan berbuat buruk kepada orang yang berbuat buruk juga pada dirinya. Maka ini adalah dinamakan orang-orang yang mungkin terjebak dalam hukum-hukum sosial saja. Artinya standar sajalah imannya. Sedangkan yang ketiga adalah orang-orang yang kombinasi luar biasa antara iman dan juga amal solehnya. Yakni adalah orang-orang yang berbuat baik kepada yang baik kepada dirinya maupun yang buruk kepada dirinya. Dia akan tetap selalu melaksanakan kebaikan apapun yang orang lain lakukan pada dirinya. Sebab apa? Sebab yang ia pandang bukan lagi orang itu baik atau tidak, tetapi Allah memerintahkan kepada dirinya untuk berbuat baik terhadap sesamanya. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwasanya kita ini jangan sok terlalu khusyuk berhubungan dengan Allah ini ratusan ribu kali sampai kemudian mengesampingkan bahkan mengabaikan sosial atau ruang lingkup yang ada di lingkungan kita, sehingga kita lupa berterima kasih, berbuat baik terhadap sesamanya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Sesungguhnya seseorang belum bisa dikatakan benar-benar bersyukur kepada Allah ketika dia belum bisa benar-benar bersyukur kepada sesama manusia. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada lebihnya, saya kira tidak ada. Jangan dikembalikan. Wa'alaikum minkum, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.